lagi sama aku. Nah, pada video kali ini aku cuman mau nge-review ulang aja tentang diare. Sebelumnya sih aku pernah bikin di video sebelumnya yang ini. Kalian bisa tonton itu dulu, apa sih diare itu dan apa yang menyebabkan diare itu terjadi gitu ya. Pada video kali ini aku nggak ngejelasin lagi penyebab diare itu karena video sebelumnya aku sudah pernah menjelaskan. Hari ini aku tuh cuma mau ngasih tahu tanda gejalanya aja. Tanda-tandanya kalau dia itu diare itu yang pastinya frekuensi BAB-nya itu akan lebih sering ya. Yang pastinya kalau untuk bayi itu bisa sampai 6 sampai 7 kali bahkan lebih gitu ya. Kemudian untuk teksturnya itu dia akan lebih cair. Walaupun memang ada ampasnya tapi ada cairannya gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Kemudian dari baunya juga dia sangat berbeda dengan feses biasa. Bunda tuh jangan buru-buru bawa ke dokter kecuali bayi bunda itu sudah mengalami dehidrasi gitu ya. Tanda-tanda anak itu mengalami dehidrasi yang pastinya dia bakal lemas, kurang aktif, kemudian dia itu akan lebih haus ya, tapi minumnya itu nggak terlalu banyak gitu, nggak sesuai dengan cairan yang dikeluarkannya gitu ya. Terus juga untuk elastisitas kulitnya itu dia itu kalau dicubit kayak gini dia tuh akan, nah kalau kita kan kalau yang bagus ya nggak dehidrasi itu kan kalau sudah selesai dicubit pasti langsung kembali ke semula, tapi kalau yang anak dehidrasi itu lambat kembalinya gitu. Nah itu aja sih tanda-tanda dehidrasi ya, dia tuh juga akan susah makan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya anak bunda itu sudah mengalami dehidrasi, segera bawa ke dokter. Mungkin dia akan diberikan obat anti diarenya juga ya. Tapi kalau misalkan dia masih bisa minum susu atau masih mau minum cairan gitu ya, itu lebih baiknya bunda pakai cara yang ini dulu. Nah, jadi penanganan yang lebih awal itu yang bunda bisa lakukan adalah pemberian LBO seperti ini. Nih, LBO atau yang satunya itu Lactobe ya. Nah, itu sebenarnya banyak banget sih jenis yang lainnya juga, tapi aku paling sering pakai Lactobe atau LBO ini dan LBO ini. Nah, kalau untuk LBO biasanya kalau yang dulu pengalaman aku ya, kalau bayi kurang dari 1 tahun itu biasanya dikasih satu aja dalam 1 hari. Nah, tapi ini ada loh, ini tulisan kalau 2 tahun sampai dewasa itu 2 sampai 3 saset per hari. Nah, kemudian zinc, jangan lupa zinc. Jadi zinc ini tuh walaupun dia sudah sembuh, dia harus diberikan dalam waktu 10 hari. Zinc ini juga ada takarannya di sini, kalian bisa lihat aja sendiri kalau misalkan kalian beli ya, ada takarannya. Nah, ini tuh Renalit namanya. Sebenarnya di video sebelumnya juga aku pernah bilang, nah Renalit ini tuh sebenarnya sejenis Oralit gitu ya. Nah, ini tuh ada takaran cara pemakaiannya ya, gampang. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk umur yang 1 tahun sampai 5 tahun, bahkan sampai umur 12 tahun pun bisa menggunakan ini. Dan yang kurang 1 tahun juga ada. Nah, jadi bisa dilihat dari sini ya. Setiap kali dia habis BAB kasih ini gitu ya. Nah, jadi 3 ini tuh nggak lepas ya untuk yang diare pada bayi atau anak. Nah, jadi kalau dia tidak dehidrasi ya insya Allah aman aja gitu ya. Misalkan dalam 10 hari tidak ada perubahan tapi diarenya masih, ya baru bawa ke dokter gitu ya. Semoga aja bermanfaat dan bisa membantu bunda di rumah untuk mengatasi diare. Itu langkah awal ya bunda ya. Jadi bunda bisa berikan ini dulu ya, tanpa langsung memberikan obat anti diare bunda. Ingat, jangan langsung berikan obat anti diare. Tapi kalau misalkan bunda tidak yakin, ya bisa aja bunda langsung bawa ke dokter ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.